Meski tak masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, nama mantan Menteri PUPR yang menjadi andalan Presiden Jokowi selama 2 periode, Basuki Hadimulyono rupanya tetap dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan jajaran OIKN yang berlangsung di Gedung DPR RI, Rabu, 30 Oktober 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda dari fraksi Partai Nasdem mengungkapkan bahwa pihak pemerintah sendiri sudah melayangkan surat Presiden terkait penunjukan Basuki Hadimulyono sebagai Ketua OIKN sudah dikirimkan ke pimpinan DPR RI. Namun hingga kemarin pihaknya belum mendapatkan disposisi dari pimpinan DPR untuk menyetujui pengangkatan Basuki Hadimulyono sebagai Kepala OIKN definitif. Perlu saya sampaikan di awal, surat Presiden terkait penunjukan Pak Basuki Hadimulyono telah sampai ke pimpinan DPR RI, namun sampai hari ini kita masih menunggu disposisi pimpinan. Karena itu otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif. Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita tiadakan dulu Pak, karena begitu nanti definitif nanti kita akan undang kembali, kata Rifki Nizami saat membuka RDP tersebut. Sekretaris OIKN Bimo Adi Nur Santiasto menegaskan bahwa meskipun berganti pemerintahan, IKN memang dirancang untuk menjadi ibu kota negara Indonesia, yang didesain menjadi kota modern berstandar internasional berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, sehingga pembangunan IKN disusun secara rinci hingga tahun 2045. Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hingga 2024 ini, sudah ada 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di IKN. Dari seluruh pemrakarsa tersebut telah dibangun 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata hampir 87%. Di mana pada saat ini juga terdapat ekosistem terbangun 2024 dengan progres terbangun 100% atau telah selesai yang dilakukan oleh investor non-APBN yakni Hotel Nusantara, Pusat Pelatihan PSSI, Telkom Smart Office, Public Transport EV, dan PLTS IKN 50 MW, ungkap Danis. Selain itu, ada juga beberapa proyek yang progres pembangunannya sudah di atas 90% seperti Hotel Kubika, Rumah Sakit IKN, Restoran Kampung Kecil, Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Mayapada. Mudah-mudahan yang di atas 90% ini, pada akhir tahun ini akan siap 100%, imbuhnya. Sementara proyek-proyek yang pembangunannya masih di bawah 90% yakni Perkantoran Bank Indonesia, Bandara VVIP Sisi Darat, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Kodim IKN Kodam 4 Mula Warman dan SD Sepaku. Sedangkan pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR seperti Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Sekretariat Negara secara rata-rata sudah di atas 95%. Selanjutnya, untuk kantor Kemenko sendiri, lanjut Danis, saat ini hanya tersedia 4 kantor karena masih mengacu pada Kemenko yang lama. Meski demikian, kata Danis, dari 4 kompleks kantor Kemenko yang sudah dibangun tersebut terdapat 16 bangunan yang bisa digunakan nantinya. Demikian halnya dengan rumah susun ASN yang terdiri dari 4 kompleks rusun dengan total 47 tower, di mana 1 tower ada 12 lantai dengan jumlah 1 tower terdapat 60 unit apartemen. Danis juga mengungkapkan untuk rumah tapak jabatan menteri yang tersedia saat ini baru sebanyak 36 unit karena masih mengacu pada komposisi jabatan yang lama. Agenda rapat hari ini adalah perkenalan antara kami pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI dengan rekan-rekan dari Otorita IKN. Dan yang kedua kami ingin mendengar progres pembangunan dan progres kinerja Otorita IKN. Karena sebagian besar dari kami ini adalah orang baru di Komisi 2 DPR RI. Hal-hal lain saya kira teman-teman sekalian perlu saya sampaikan di awal, surat Presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimulyono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif. Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin akan kita tiadakan dulu Pak. Karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali. Saya kira setuju ya? Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Danis. Baik, terima kasih Pak Ses. Bapak Ibu yang saya hormati, pada intinya progres pembangunan IKN itu dibiayai oleh 2, yaitu yang dari pemerintah, APBN dan non-APBN, itu yang swasta. Seperti yang tadi disampaikan, sampai dengan saya akan mulai dulu dengan yang dilakukan pembangunan oleh investor, swasta, lembaga, atau BUMN lainnya. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan tahun 2024 terdapat 51 pemrakarsa yang telah melakukan groundbreaking di ibu kota negara.
Dari seluruh prakarsa tersebut telah dibangun 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata hampir 87%. Di mana pada saat ini juga terdapat ekosistem terbangun 2024 dengan progres pembangunan infrastruktur 100% atau telah selesai. Ini yang dilakukan oleh pihak lagi-lagi adalah investor ataupun non-APBN, yaitu satu Hotel Nusantara, pusat pelatihan PSSI. Sebetulnya pusat pelatihan PSSI ini adalah kombinasi antara dari FIFA dan juga ada dukungan APBN. Kemudian Telkom Smart Office, Public Transport EV, dan PLTS IKN 50 MW yang mudah-mudahan akan segera selesai. Kemudian ada juga progres di atas 90%, yaitu Hotel Kubika, kemudian rumah sakit IKN, ini dari Kementerian Kesehatan, restoran Kampung Kecil, kemudian rumah sakit Hermina dan rumah sakit Mayapada itu adalah rumah sakit swasta. Ini adalah gambar-gambar yang memberikan gambaran progres di atas 90%. Mudah-mudahan yang di atas 90% ini pada akhir tahun ini akan siap 100%. Beberapa hotel ataupun rumah sakit ini sebetulnya sebagian sudah berfungsi Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa lantai ataupun beberapa tempat tidur sudah siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di ibu kota negara. Kemudian kalau kita lebih rinci lagi, ada progres di bawah 90% yaitu kompleks perkantoran Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bandara VVIP Sisi Darat, ini sebetulnya dari Kementerian Perhubungan, ada bandara sisi udara. Kemudian Rumah Sakit Abdi Waluyo, Kodim IKN, Kodam 4 Mula Warman, dan juga SD Sepaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, yaitu Kompleks Kepresidenan, Bapak Ibu sekalian, seperti dilihat di gambar, ini yang kemarin digunakan untuk 17 Agustus. Kompleks Kepresidenan ini terdiri dari Istana Garuda, kemudian Istana Negara, dan juga ada kantor sekretariat Presiden, ada juga kantor sekretariat negara. Ini secara rata-rata sudah di atas 95%. Kemudian di kantor Kemenko, oh ini belum ada ya. Kalau di gambar saya mulai dengan rumah susun saja, rumah susun ASN 1. Kemana? Kantor Kemenko. Oh ya, maaf. Kantor Kemenko sudah ada, yaitu kantor Kemenko 1 sampai dengan 4, Bapak Ibu sekalian. Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 klaster Bapak. Ada 16 building sebetulnya. 4 kali 4 ada 16 building. Kemudian rumah susun ASN 1 sampai dengan 4, nah ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen. Satu unit apartemen luas 98 meter persegi terdiri dari 3 rumah. Kemudian ada rusun untuk waktu itu dialokasikan untuk Polri dan juga untuk Hankam, itu juga sudah siap. Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain. Ini lokasi-lokasi ini sebetulnya yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi Bapak Ibu sekalian juga ada infrastruktur dasar yang cukup besar, yaitu jalan tol seksi 3A, 3B, 5A. Tadi seperti yang digambarkan oleh Pak Ses, ini merupakan bagian dari jalan tol keseluruhan, sehingga dari Balikpapan menuju ke ibu kota negara itu nantinya akan sekitar 45 menit. Kemudian juga bendungan Sepaku Semoy, Sumbu Kebangsaan, Jembatan Pulau Balang, dan juga
embung-embung KIPP. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian gambaran dari yang sudah dibangun. Kemudian juga ada beberapa yang dalam proses persiapan atau masih cukup di awal tahapan pembangunan, misalnya seperti Istana Wakil Presiden yang saat ini sedang dilaksanakan. Kemudian juga ada beberapa kantor, yaitu kantor Kemenhan, kantor BIN, kemudian juga ada rencana bangunan masjid negara, dan juga ini belum dimasukkan. Kemudian juga ada rencana sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu area legislatif dan yudikatif yang diharapkan bisa selesai di 2028. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian mengenai gambaran progres pembangunan untuk IKN yang bersumber dari dana APBN maupun non-APBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.